laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPN KLHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Dirjen PSLB 3 KLHK, Rosa Vivian Ratnawati. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi hari ini kami akan melakukan pengamatan sosiologi mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitaran kita. Kami mengambil judul tentang sampah. Teman-teman tahu kan bahwa banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang suka membuang sampah secara sembarangan. Samira, cobalah lihat. Lumayan banyak ya sampah-sampah plastik di lingkungan SMA 5 ini. Iya kan, Ra, cobalah tengok. Ini aja banyak kalau sampah-sampah di sekitaran kita. Iya. Kira-kira kau tahu nggak sih kenapa banyak kali sampah-sampah di sekitaran kita, Ra? Nah, itu Indonesia aja itu termasuk peringkat keempat penghasil sampah terbesar di dunia. Dan kau tahu nggak sih, Ra, sampah-sampah yang mendominasi di Indonesia itu sampah plastik. Nah, selain sampah plastik ini dia sulit terurai, terus kita juga nggak bisa lepas nggak sih yang dari namanya plastik, karena apapun yang kita lakukan dan kita gunakan itu pasti berhubungan dengan plastik, ya nggak sih, Ra? Betul banget tuh. Terus gimana sih cara kita, upaya-upaya kita untuk mengurangi limbah plastik atau mendaur ulangnya, Ra? Nah, untuk itu kita harus melakukan wawancara ke teman-teman kita biar kita tahu nih pandangan mereka itu terhadap sampah gimana. Oke, kita akan wawancara, guys. Oke teman-teman, sepertinya ada nih yang ingin kita wawancarai, yuk ikuti. Boleh izin bentar nggak? Boleh. Nama kamu siapa? Nama Nicholas. Dari kelas? 11. Oke, di sini kami ada topik tentang permasalahan sampah. Apa yang kamu ketahui tentang masalah sampah di lingkungan sekolah? Saya tahu sekolah itu tercemar dengan adanya sampah di selokan-selokan dan mana. Oke. Bagaimana sih kamu pernah nggak terlibat di dalam kebersihan di lingkungan sekolah, mau itu di SMA, SMP ataupun di SD? Boleh saya pernah ikut kegiatan bersih-bersih sekolah itu dari di SMA maupun di SMP itu. Oke. Biasanya apa yang kamu hasilkan sampah di lingkungan sekolah itu, misalnya kayak sampah jajanan, plastik? Saya selalu memisahkan sampah organik maupun anorganik itu untuk dipisahkan tempatnya gitu. Oh, jadi itu upaya kamu ya dalam membersihkan sampah itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke wawancara yang kedua bersama dengan Ibu Kantin SMA Negeri 5 Medan. Siang Ibu, boleh diwawancara nggak? Boleh, selamat siang juga. Dengan Ibu siapa? Ibu siapa ya? Oke Bu, jadi di sini kami mau bertanya nih, apa jenis sampah yang paling sering dihasilkan di kantin sekolah SMA 5 ini? Oh, Ibu lihat sih selain plastik ya, styrofoam. Oh, oke Ibu. Ada nggak tantangan dalam mengelola sampah di kantin ini Bu? Kalau di sekitar sini sih murid-muridnya aman karena kan nggak makan di sini ya. Tapi kalau di luar kayaknya memang sampah kadang-kadang ada di Bagaimana saran Ibu untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam mengelola sampah? Ya, harus ada peran sekolah. Sekolah kita mengingatkan anak-anak itu buang sampah pada tempatnya. Nah, saran lagi kalau bisa itu sampah itu kan sebetulnya udah ada tempatnya ya. Ada yang untuk plastik, ada yang untuk apa sih namanya? Organik dan pokoknya ada berapa macam lah itu apanya itu diapakan lagi diterapkan di sekolah ini, dan siswanya juga saling harusnya saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya kan lagi belanja gini-gini kan datang kawannya kan makan langsung buang, kalau perlu dia yang ambilkan ini sampahnya gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya sama-sama.
biasanya kalau misalnya kita nggak langsung terjun ke lapangannya. Ya guys, jadi kita udah di sungai. Jadi sekarang kita akan mewawancarai orang-orang di sekitar sungai guys. Banyaknya jumlah sampah di permukiman warga menyebabkan beberapa dampak, yaitu selokan tersumbat dan menyebabkan bau tidak sedap seperti di daerah permukiman dekat sungai yang kami teliti. Oke guys, bisa kita lihat di sini sangat banyak sampah di permukiman warga. Dan ini daerahnya di dekat sungai ya guys. Sangat banyak sampah. Ini akibat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap kepeduliannya atas sampah. Guys, coba kalian perhatiin, lihat itu pada sampah tuh pada berserakan tuh. Inilah kalau misalnya kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar. Nanti tiba udah banjir, yang disalahin siapa? Pasti pemerintah kan guys. Coba lihat, perhatiin deh. Sampahnya berjemur guys. Oke guys, bisa kita lihat di belakang saya ini banyak banget guys tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan. Ini akibat ketidaksadaran warganya. Lihatlah guys, kita bayangkan jika rumah kita ada di sekitaran ini, apa nggak bau ya guys ya? Timbulkan penyakit juga nggak sih? Iya, kira-kira bagaimana ya guys upaya kita untuk menghilangkan dan mengurangi dampak sampah yang ada di sekitaran kita ini? Oke semuanya, jadi di sini kita udah bersama salah satu warga di sekitar kita. Boleh perkenalkan Pak, siapa namanya? Saya Gregorius Marbun. Oke, dengan Bapak Gregorius Marbun, izin bertanya ya Pak, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang sampah di sekitar kita Pak? Ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi di daerah pinggiran sungai Sulang Saling ini, karena baunya bukan main, memberikan sampah-sampah termasuk kotoran baby, softtek, pembungkus, bagi kita kan bau itu. Jadi pembungkusnya yang bau itu diberikan, sangat menjijikkan. Oke Pak, untuk Bapak sendiri dampaknya selain yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira untuk masyarakat sekitar apa tuh Pak dampaknya? Ya inilah, baunya bukan main, jadi kita terganggu. Kita berharap sih di samping masyarakat itu sadar. Nah, seperti saya membayar untuk penggunaan sampah, tapi di belakang rumah saya orang membuang. Jadi kita berharap turunlah pemerintah, ya termasuk kelurahan lah, lingkungan. Nah, tolong Pak Bobi lihat ini, kau menjadi bupati, tapi di depan rumahmu juga gak becus. Nah, turun tangan lah. Nah, kalian kan digaji di situ. Ya. Oke, kalau untuk upaya-upaya Bapak Pak untuk mengurangi sampah di sekitaran Bapak itu kira-kira gimana ya Pak? Saya sudah buat plang supaya janganlah dibuang. Nah, kalau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tuh kira-kira harus apa ya Pak yang kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran untuk bahwasan jangan buang sampah sembarangan menurut Bapak? Kalau saya lihat ini sekarang udah digil, karena tempat sampah orang itu tak ada. Jadi harus diwajibkan setiap rumah tangga ada kotak sampahnya supaya di situ dan diangkutlah. Ya itulah gunanya ada pemerintah. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak.
Baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Musim. Ela-ela dunia kawan santai.